Sutra Teratai yang menakjubkan bab 10 Guru Dharma, Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1202. Memiliki benih mendalam dari kehidupan lampau dan menampakkan diri karena menaruh iba pada para makhluk. Memiliki benih mendalam dari kehidupan lampau, pernah memberikan persembahan pada Buddha yang tak terhingga, berbelas kasih pada para makhluk dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung itu. Terlahir sebagai manusia, hendaknya mendengarkan dharma dan mempraktekkannya dengan hormat. Memberikan persembahan secara tulus dan hormat, mendekatkan diri pada orang yang lebih unggul, dan menaruh belas kasihan pada para makhluk yang lebih lemah. Mengasihi dan melindungi sebagaimana menghormati Buddha. Bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Di dunia ini kita semua orang masing-masing berada di lingkungan yang berbeda. Beberapa orang di dunia sangat memiliki berkah. Dilahirkan di keluarga yang kaya, orang tua sangat harmonis dan bijaksana, menjaga keluarga dan sayang terhadap anak. Semua saudara memperoleh pendidikan yang sangat baik. Setelah dewasa dengan pendidikan yang sangat baik, masing-masing membina keluarga dan membangun bisnis. Masing-masing memiliki sebuah keluarga yang baik. Ini adalah kehidupan yang penuh berkah. Memiliki jalinan jodoh bersama untuk menciptakan berkah, sehingga dapat memiliki sebuah keluarga yang harmonis. Ini tidaklah sederhana. Namun, beberapa orang dilahirkan dalam keluarga miskin. Hidup dalam kesulitan. Orang tua mereka bekerja keras. Beberapa ayah suka menghabiskan uang dan minum arak. Beberapa ibu sangat kesusahan, berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan anak. Keluarga pada dasarnya miskin. Suami minum, makan, dan berjudi di luar. Melakukan semuanya, pulang ke rumah dan meminta uang dari keluarga. Ketika tidak mendapatkan uang, dia akan mengamuk. Keluarga yang demikian, anak-anak ini ingin mendapatkan pendidikan yang baik, juga akan kesulitan. Meski ada orang yang sangat bertekad, keluarga ini juga memerlukan mereka untuk bekerja keras. Bersusah payah untuk membantu ibu mereka. Banyak sekali keluarga yang demikian, atau terjadi hal yang tidak terduga. Sangat banyak kasus yang bisa dijadikan contoh. Masyarakat di dunia terdapat berbagai jenis keluarga yang berbeda dan berbagai jenis lingkungan, sungguh penderitaan yang tak terkira. Mengapa bisa berada di lingkungan keluarga yang sangat baik? Seumur hidup demikian lancar. Seharusnya dikatakan sebab dari kehidupan lampau sangat mendalam. Di kehidupan sebelumnya sudah ada menanam benih karma yang sangat baik. Menciptakan jodoh penuh berkah yang sangat besar. Ini di kehidupan lampau. Harus percaya, seharusnya di kehidupan lampau telah menciptakan berkah, memiliki jalinan jodoh yang baik, barulah memiliki orang tua yang demikian berpengetahuan. Keluarga yang demikian baik, hal ini dikarenakan jalinan jodohnya sangat sempurna. Sehingga balasan karma di kehidupan sekarang barulah dapat bernasib baik. Jalinan jodoh yang baik di masa lampau memberi persembahan kepada Sang Buddha. Seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha tak terhingga. Karena memiliki jalinan jodoh, memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Masuk ke tengah orang banyak, menolong para makhluk, menciptakan berkah. Jalinan jodoh yang demikian, ini merupakan jalinan jodoh yang lengkap. Mengerti akan memberikan persembahan kepada Sang Buddha, artinya memiliki sifat dari prinsip kebenaran. Karena kita memahami banyak prinsip kebenaran yang dipahami, prinsip kebenaran dari kehidupan lampau, masuk ke dalam batin kita, benih ini, kesadaran pikiran, kesadaran kedelapan. Kesadaran kedelapan ini demikian dipenuhi. Terdapat sebuah kesadaran pikiran terhadap prinsip ajaran Buddha. Datang membawa prinsip kesadaran pikiran ini datang ke dunia. Prinsip kebenaran saat itu mempraktikkan dalam tindakan nyata. Masuk ke tengah orang banyak, sangat banyak jalinan jodoh tersimpan di dalam kesadaran pikiran.
sehingga mengikuti prinsip kebenaran dan juga menciptakan berkah. Ini disebut memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Karma dari jalinan jodoh baik yang sangat menyeluruh. Jalinan berkah, demikianlah datang ke dunia. Ini karena ada berkah. Jadi berkah ini di kehidupan lampau berbelas kasih pada para makhluk dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung itu. Terlahir sebagai manusia, hendaknya mendengarkan dharma dan mempraktekkan dengan hormat. Di kehidupan lampau mungkin seperti ini kehidupannya. Jika kita tidak mengetahui kehidupan lampau kita seperti apa. Asalkan di kehidupan ini kamu merasa sudah sangat puas, merasa kamu sudah mempunyai sebuah keluarga yang sangat baik, yang sangat berkecukupan kehidupannya, membuat Anda sangat puas dan bersukacita. Itu adalah kehidupan lampau Anda. Selain memberikan persembahan kepada Buddha yang tak terhitung jumlahnya, maka berarti berbelas kasih pada para makhluk dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung itu. Berbelas kasih, balasan karma langsung. Semua orang sudah tahu, yaitu kehidupan masa lampaunya. Dia terlahir di dunia itu. Lingkungannya adalah lingkungan seperti apa? Masa lampau belum tentu lingkungan yang sangat baik. Terlahir di keluarga seperti ini, hidup itu tiada kekekalan. Setelah tumbuh dewasa, tiba-tiba berubah lingkungannya. Keluarga tidak harmonis, hidupnya pun berubah. Kita dalam kehidupan ini kita menaruh iba dan bersumbangsi makhluk hidup seperti ini. Berbelas kasih pada para makhluk dengan balasan karma, lingkungan, dan balasan karma langsung itu di dunia. Kita tidak tega, maka kita menolongnya. Saat ini relawan suci di semua tempat pergi membantu orang. Beberapa adalah penerima bantuan jangka panjang. Ketika ada orang yang melaporkan kasus, setelah kita pergi mensurveinya, kami mulai merawat mereka. Apakah akan membuka kasus baru? Kasus ini mengapa kehidupan mereka bisa begitu tragis? Setelah memahaminya dari penjelasan mereka dan cerita dan penjelasan dari orang-orang di sekitar, keluarga ini di masa lalu adalah keluarga yang seperti apa? Sebab dan kondisi ketidakkekalan seperti apa yang mereka temui, yang menyebabkan keluarga ini berakhir seperti ini. Ini adalah balasan karma lingkungan dari kasus yang kita tangani. Balasan karma lingkungan tempat mereka dilahirkan, lingkungan mereka sekarang di saat kesulitan, ini adalah balasan karma lingkungan dan langsung. Balasan karma pada saat itu, karma dilahirkan di lingkungan seperti itu. Dari balasan karma langsung, mereka tentu saja akan tumbuh dewasa. Orang tua akan menua, sakit, dan meninggal. Ketidakkekalan di dunia, kehidupan mereka sendiri di dunia. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Mereka sendiri juga memiliki keluarga. Tetapi keluarga mereka juga mempunyai banyak hal yang tidak menyenangkan. Istri dan anak-anak meninggalkan mereka. Ada kejadian seperti ini terjadi. Pada akhirnya akan menjadi seperti apa? Banyak keluarga yang berbeda. Balasan karma langsung seperti ini adalah yang diciptakan oleh tubuh mereka sendiri. Jalinan jodoh seperti apa yang akan dia temui? Jika bertemu dengan jalinan jodoh yang tidak baik, itu adalah menderita karena berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau jalinan jodoh mereka yang mungkin membawa mereka berkumpul dengan orang yang dicintai. Hubungan antara manusia sangatlah singkat. Itu adalah menderita karena berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, atau mungkin banyak penderitaan, keinginan tak terwujud, sehingga kita memperoleh yang kita cari dan kemudian hilang. Akan timbul banyak kekhawatiran, juga banyak terjadi di lingkungan sosial kita. Ketika relawan suci mendapat kasus baru yang mungkin memerlukan bantuan segera, atau mungkin juga kasus jangka pendek. Mungkin juga kasus ini perlu perhatian jangka panjang. Oleh sebab itu, kita harus segera mempertimbangkan setiap kasus. Apakah kasus mendesak atau kasus jangka pendek?
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bantuan ini? Mungkin butuh waktu yang sedang atau yang panjang. Untuk orang-orang yang sedang menghadapi tantangan ini, bagaimana kita memperlakukan mereka? Kita harus berbelas kasih terhadap semua makhluk. Bagaimana kita merawat mereka agar bersedia untuk bersumbangsi. Ini dinamakan berbelas kasih pada para makhluk dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung itu. Dalam kehidupan ini, kita dapat melihat kelompok bodhisatwa kita. Begitu banyak orang yang melakukan hal-hal semacam ini, mungkin kita berkata kepada diri kita sendiri, "Oh ya, saya selalu melakukan ini sepanjang waktu. Ada banyak sekali keluarga seperti ini. Saya sering pergi membantu mereka. Jika Anda melakukan ini, saya berkata kepada Anda, selamat. Anda telah membentuk aspirasi kendaraan besar dan memiliki welas asih terhadap makhluk hidup. Anda mulai mengambil tindakan seorang bodhisatwa yang menjadikan Anda seorang bodhisatwa. Jika Anda seperti ini di kehidupan ini, maka saya yakin Anda juga seperti ini di kehidupan sebelumnya. Anda dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Berarti dalam kehidupan lampau Anda telah pernah mengalami hal ini. Terlahir sebagai manusia hendaknya mendengarkan dharma dan mempraktekkannya dengan hormat. Orang-orang yang melakukan ini baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan ini dapat mendengarkan dharma di dunia ini dan dengan sungguh-sungguh terlibat dalam pelatihan spiritual. Mereka menganggap makhluk hidup sebagai keluarga sendiri, terhadap orang yang tua seperti orang tua sendiri, dan mereka memperlakukan makhluk hidup sebagaimana mereka memperlakukan Buddha, menunjukkan rasa menghargai dan rasa hormat kepada mereka. Tindakan memberikan persembahan secara tulus dan hormat. Berarti kita sangat tulus dan menunjukkan rasa hormat kita yang tinggi. Sering melihat, pada saat ini bukan hanya terlihat di Taiwan saja, tetapi di banyak negara. Seragam biru putih relawan Tzu, sekelompok demi sekelompok dari berbagai negara yang berbeda. Berbeda provinsi, kita sering melihat sekelompok seragam biru putih. Berjalan di sana dan di sini, mereka bahkan mendaki gunung. Apakah mereka untuk jalan-jalan? Bukan. Ke atas gunung tempat yang sulit dilalui. Gunung yang sulit untuk dilalui harus didaki. Jembatan yang goyah dan bergerak tidak berani diseberangi. Tapi mereka masih bergandengan tangan. Dengan demikian bergandengan tangan melaluinya sambil jalan teriak. Ada yang melafalkan nama Buddha, ada yang memanggil master, ada juga mengatakan Setie, tarik dengan benar. Sebenarnya untuk apa sedemikian susah payah memaksakan diri untuk mesti menapaki jalan ini? Itu berarti ada orang yang menderita di jalan itu. Mereka mesti melaluinya. Untuk bersumbangsi, maka saya sering mengatakan kita harus bersyukur. Kita harus menghormati sekelompok bodhisatwa di dunia ini. Bodhisatwa hidup jika kita tidak mengerti untuk menghormatinya, tidak tahu untuk menyayanginya. Jadi kita mesti menyayangi orang yang bagaimana. Oleh karena itu kita harus bersungguh hati terhadap orang-orang yang memberikan persembahan secara tulus dan hormat. Karena sekelompok orang itu demi orang-orang yang menderita, mereka bersedia seperti melakukan perjalanan 1000 mil untuk mencari seorang guru atau melakukan perjalanan selaksa mil untuk belajar keahlian. Selaksa telah mendapatkan seorang guru ternama. Di dalam keluarga itu belajar sangat banyak. Mereka memegang tekad ini, mempraktekkan jalan bodhisatwa ini. Ini adalah belajar ajaran Buddha. Setelah demikian mempelajari ajaran Buddha, hati yang menghormati dan memberi persembahan bisa membuat kita lebih dekat dengan yang di atas. Kita harus mendekat dengan yang di atas, dengan level yang di atas kita, untuk yang menjadi panutan kita, dan untuk para makhluk yang menderita. Kita harus menolongnya. Itu yang perlu kita pelajari. Sebagai praktisi Buddhis, ini yang mesti kita lakukan.
kita perlu merubah pola pikir kita. Ini tidak cukup ketika kita menghormati sutra. Kita sangat tulus. Ketika saya bersujud kepada Buddha, saya sangat tulus. Saya sangat hormat dan memberi persembahan. Jika kita bisa menghormati, lantas dengan apa kita bisa memberi persembahan? Di hadapan Sang Buddha, apa yang telah kita berikan? Buddha Sakyamuni tidak berada di dunia ini lagi. Beliau memasuki parinirvana pada 2000 tahun lebih yang lalu. Jadi apa yang mesti kita persembahkan? Tentu saja dengan hormat, dengan hati yang tulus, praktek dalam tindakan nyata, memberi persembahan dengan praktik nyata. Kita membina diri sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh para Buddha dan Bodhisattva. Ini adalah persembahan terbaik yang bisa kita berikan. Persembahan yang akan diterima oleh para Buddha dan Bodhisattva adalah persembahan yang seperti ini. Tidak seperti kita memberi persembahan dengan benda materi. Tidak demikian. Anda menyumbangkan uang untuk apa? Menyelamatkan dan membantu. Menyumbangkan uang untuk apa? Membantu orang yang dilanda kemiskinan. Secara internasional membantu orang yang menderita, membantu di bidang pendidikan, membantu di bidang pengobatan, dan lain-lain. Uang yang disumbangkan tiada lain semuanya adalah untuk membangun masyarakat, pengobatan, pendidikan, budaya humanis, dan lain-lain. Ini adalah praktik dari persembahan sebenarnya. Benda materi yang diciptakan adalah untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Kita di tengah orang banyak saling menghormati, saling mengasihi, dan melindungi, sehingga masyarakat aman dan harmonis. Maka terhadap orang lain, kita harus memberikan persembahan secara tulus dan hormat. Mendekatkan diri pada orang yang lebih unggul dan menaruh belas kasihan pada para makhluk yang lebih lemah. Mengasihi dan melindungi sebagaimana menghormati Buddha. Inilah yang terus-menerus saya katakan kepada Anda sekalian. Menaruh belas kasihan pada para makhluk yang lebih lemah, mengasihi dan melindungi sebagaimana menghormati Buddha. Bukan saja bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi saat bersumbangsi juga harus menunjukkan sikap tulus, penuh hormat. Ini sebagai pertanda sikap kita. Kita bersumbangsi dengan penuh sukacita, bahkan sebagai pernyataan bahwa inilah didikan dari Buddha. Setiap orang yang kita hadapi kelak juga akan mencapai kebuddhaan. Setiap orang asalkan Anda memberinya sebutir benih dan diterima olehnya, apakah itu hanya sebuah kalimat atau sebuah syair. Sebutir benih bajik yang tersemai di dalam. Dengan sendirinya sebab dan kondisi ini tidak peduli berapa lama akan bertunas dan tumbuh menjadi pohon besar. Dengan sendirinya akan berbuah karma yang rimbun dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, benih mendalam dari kehidupan lampau kita adalah karena kita ada memberi persembahan kepada Buddha, mempraktikkan sesuai ajaran. Oleh karena kita merasa iba terhadap para makhluk, kehidupan manusia menerima penderitaan. Balasan karma lingkungan, balasan karma langsung, balasan kita ada pergi membantu mereka dengan tubuh kehidupan manusia ini. Satu sisi kita memberi bantuan, satu sisi kita mendengarkan Dharma Buddha, kita melatih diri dengan hati tulus, melatih rasa hormat, melatih ketulusan hati, melatih sikap memberi persembahan, pergi mendekati. Ada praktisi kita harus lebih sering mendekati ke bawah orang yang kesusahan. Kita segera harus menyayangi dan menghargai, melindungi mereka seperti sedang melindungi Buddha. Seperti memberi hormat kepada Buddha, apakah ini kita tidak bisa melakukannya? Sangat sederhana, dapat melakukannya. Asalkan niat bajik dalam batin kita bisa dibangkitkan. Dari orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari saat berbicara, yang didengar telinga, kita sering melihatnya, sering mendengarnya. Setiap orang asalkan bisa mengubah sebersih niat, semua orang dapat melakukannya. Melatih diri tidaklah sulit. Sebersih niat pikiran tidaklah sulit. Oleh karena itu, asalkan kita bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan,
Seandainya ada seorang yang menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskan dan menyalin sutra teratai, sekalipun hanya sebait syair, memandang sutra dengan penuh hormat seakan terhadap Buddha sendiri. Sutra teratai bab 10 Guru Dharma. Jika ada seseorang yang mendengarkan satu kata atau sebait syair, apalagi dapat menerima dan menegakkan, bersukacita ketika mereka mendengarnya, serta menyimpan kata ini di dalam hati mereka. Suatu hari dalam suatu kondisi yang muncul, bukankah ini merupakan prinsip kebenaran dari kata tersebut? Hati yang bersukacita mulai mengejar sumber dari prinsip kebenaran ini. Oleh karena itu, menerima dan menegakkan. Tidak peduli Anda hanya membaca satu kata atau sebait syair, atau bersedia lanjut membaca kitab sutra, membaca dan melafalkan, kemudian menjelaskan lalu menyalin, setelah membaca lalu melupakannya, setelah ditulis lalu disimpan. Sutra teratai yang menakjubkan. Jika Anda bersedia untuk mendengarkan, melafalkannya dengan cara ini, menjelaskannya dengan cara ini, menyalin dengan hormat, maka ini adalah bagian dari sutra teratai yang menakjubkan. Mampu menghormati seperti melihat Sang Buddha. Menghormati sutra ini sama seperti melihat Sang Buddha. Sutra ada, Dharma ada. Artinya Sang Buddha ada di sini dengan rasa hormat semacam ini. Memberi berbagai persembahan berupa bunga, dupa, keyura, dupa bubuk, dupa salep, dupa bakar, tirai sutra, panji dan bendera, pakaian, alat-alat musik, bahkan hanya beranjali dengan hormat. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Ini adalah benda-benda yang mereka gunakan untuk memberikan persembahan, untuk mengagungkan tempat pelatihan ketika Buddha tidak berada di dunia. Generasi berikutnya mengagungkan tempat pelatihan mereka dengan merangkai bunga. Mereka datang agar tempat pelatihan ini lebih spiritual, agar lebih terasa suasananya. Sehingga mereka membuat rangkaian bunga dan juga mendekorasinya dengan segala macam bahan, bahkan menggunakan wewangian, agar orang-orang yang masuk akan menghirup aroma yang wangi dan segar, sehingga mereka akan merasakan sukacita. Ketika orang-orang masuk ke tempat pelatihan ini, mereka akan merasakan sukacita, harumnya dupa. Ada dupa bubuk dan dupa salep. Ketika api dinyalakan, aroma wangi akan keluar. Ada juga yang dioleskan. Dupa salep wangi yang dioleskan di tempat itu. Mereka juga menggunakan asap. Sekarang ada juga uap air, aroma yang dihasilkan uap air. Semua ini tujuannya sama, agar orang-orang merasa bahwa tempat ini segar dan wangi, agar batin mereka tenang dan leluasa. Ada juga barang yang bisa kita lihat, misalnya tirai sutra. Kita mendekornya di depan rupang Buddha dengan panji dan bendera, tirai sutra dan lainnya. Sementara persembahan untuk sangha bisa berupa pakaian, alat-alat musik, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa di tempat pelatihan, mereka menciptakan suasana yang bersukacita dan penuh hiasan. Sehingga ketika orang-orang masuk, mereka akan memiliki rasa hormat. Inilah suasana di tempat pelatihan. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, Baisaja Raja, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini pernah memberikan persembahan kepada 100.000 koti Buddha. Di hadapan para Buddha itu menunaikan ikrar agung. Dikarenakan menaruh iba pada para makhluk, makanya terlahir di dunia ini. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Beliau berkata, Bodhisattva Baisaja Raja. Sang Buddha sekali lagi memanggil dengan sungguh hati, Bodhisattva Baisaja Raja. Anda hendaknya tahu bahwa orang-orang ini dalam kehidupan masa lampau sudah memberikan persembahan ke 100.000 koti Buddha. Saya telah menjelaskan angka-angka ini kepada semua orang. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya sendiri merasa bahwa semua orang adalah Buddha. Jadi kita harus memberikan persembahan kepada semua orang. Saya juga memberikan persembahan kepada semua orang. Mengajarkan Dharma adalah persembahan saya. Ketika semua orang memberikan persembahan satu sama lain, kita dapat dengan cepat mencapai 100.000 koti Buddha.
Dalam interaksi kita dengan orang lain di kehidupan ini, tidak peduli bagaimana balasan karma langsung dan lingkungan para makhluk, kita selalu dapat membantu mereka. Kita memiliki jalinan jodoh untuk mendengarkan Dharma. Sesungguhnya kita bisa demikian dekat dengan 3 permata. Itu karena di kehidupan lampau kita memperoleh Dharma, kita mendengarkannya, dan benar-benar memberikan persembahan kepada 100.000 koti Buddha. Telah berarti bahwa di masa lalu kita ada memberi persembahan seperti ini. Basaja Raja, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini pernah memberikan persembahan kepada 100.000 koti Buddha. Menghormati dan meyakini kalau orang-orang yang memberi persembahan pada sutra ini pada kehidupan lampau pernah memberikan persembahan pada para Buddha Bagawan, pernah memberikan persembahan kepada Buddha benih mendalam dari kehidupan lampau. Menghormati dan meyakini kalau orang-orang yang memberi persembahan pada sutra ini, orang-orang ini dengan sutra ini adalah jalinan jodoh yang sangat mendalam. Sudah pernah membaca sutra ini, sudah pernah mendengar sutra ini, sudah pernah menyalin dan menulis sutra ini, sudah pernah menjelaskan sutra ini, lain sebagainya. Semua ini adalah sebab dan kondisi. Semua ini adalah sebuah persembahan. Kehidupan lampau punya berkah demikian. Sehingga pada kehidupan lampau pernah memberikan persembahan kepada para Buddha Bagawan, memberi persembahan kepada sutra. Sutra ada berarti ada Buddha. Bisa mengikuti prinsip kebenaran, demikian praktek dalam tindakan nyata. Sama juga pada saat itu sedang memberi persembahan pada Buddha. Karena engkau mengikuti ajaran mempraktekkan dalam tindakan nyata, mempraktekkan ajaran kendaraan besar di dunia. Ini adalah sedang memberi persembahan kepada para Buddha. Pernah memberikan persembahan kepada Buddha, mengatakan Bodhisattva Basaja Raja, engkau harus tahu orang-orang ini di masa lampau sudah pernah melalui persembahan kepada banyak Buddha. 100.000 koti Buddha, karena mereka demikian menghargai sutra ini, seperti demikian mendengarkan satu kata satu bait, membangkitkan hati yang tulus untuk membaca dan melantunkan, menerima dan menegakkan, menyalin dan menuliskan, serta menyampaikan. Seperti ini terus berkembang. Ini bukan lain adalah melindungi dan menegakkan Dharmakaya Buddha, melindungi persembahan pada Dharmakaya Buddha, dalam waktu yang panjang, demikian terus berlangsung sampai saat ini. Jadi sutra ini menggambarkan citra dari alam Dharma. Semua makhluk melaluinya dapat mewujudkan sifat Dharma. Dari itu memberikan persembahan pada Dharma menakjubkan dari sebaik syair, layaknya memberikan persembahan pada tubuh Dharma dari semua Buddha. Naskah dari kitab sutra, di dalamnya semua adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran jika diucapkan adalah tanpa esensi, namun di dalamnya sudah mencakup gambaran yang sangat berlimpah di dalamnya. Tidak peduli apakah Anda membabarkan sutra hukum sebab akibat, kehidupan lampau dari kehidupan lampau Buddha di dunia. Sang Buddha selalu membicarakan sebab dan kondisi masa lampau, sebagai perumpamaan dan sebagainya. Kita sekarang juga bisa dengan apa yang telah kita saksikan, yang telah kita dengar, yang menyentuh kita. Kita bicarakan lagi, dia bicarakan lagi, dalam pikiran kita akan muncul gambaran seperti ini. Di dalam prinsip kebenaran ada gambaran yang tak terhingga. Meskipun mendengar uraian saja, sebenarnya dalam pikiran dapat terlihat beritahu kepada kalian. Di Kanada, Benteng McMurray Alberta. Sampai hari ini tahun 2016, hutan api masih menyala. Di Kanada, tempat itu ada sekelompok insan suci, Tuan He Guoqing dan istri, bersama sekelompok orang pergi ke sana, membicarakan mereka ini. Dalam pikiran banyak orang akan muncul wujud orang ini, dan memberitahukan kepada Anda. Saudara Miao, Saudara Chuang, mereka juga ada ke sana. Dalam pikiran kalian kembali muncul gambaran mereka. Benar, mereka di sana bagaimana menghibur. Ada orang yang sudah hampir 1 bulan lebih tidak bisa pulang ke rumahnya. Tidak memiliki harta apapun dan tidak bisa pulang. Suasana hati mereka sangat putus asa. Harus bagaimana?
Setelah mendengar perkataan mereka, relawan kita kemudian membawa mereka. Para pejabat setempat dan petugas penanggulangan bencana sekarang tahu bahwa insan suci berada di stand tersebut. Bila ada yang suasana hatinya tidak stabil, mereka akan membawanya dibawa ke stand ini untuk menemui insan suci. Ketika mereka berkata demikian kepada saya, mereka juga menjelaskan melalui penggambaran. Saya juga mendengarnya melalui cara seperti ini. Setelah mendengar, di dalam pikiran saya jadi punya gambaran demikian. Ada berapa orang insan suci, berapa banyak komite pria, dan berapa banyak komite wanita mengelilingi tempat itu demi membantu orang-orang yang emosinya buruk ataupun ada yang sudah terkena penyakit depresi atau penyakit bipolar. Sebenarnya bagaimana mereka menghibur orang-orang ini? Kemarin mereka memberitahu kami ada seorang wanita, dia mengidap kanker stadium akhir. Dia sudah kanker terminal akhir. Dia melihat setiap orang mendapatkan selimut. Mendengar insan suci melakukan penghiburan seperti ini, dia juga sama ingin menjadi relawan. Mengenakan rompi suci dan menjadi relawan. Beberapa hari ini bersama dengan insan suci, selama beberapa hari datang, mendengar semua orang sedang memuji selimut ini. Insan suci melihat api itu sudah begitu lama tapi tidak bisa padam. Insan suci membangkitkan kebijaksanaannya, mengajak semua orang untuk berdoa dengan tulus. Di tempat itu mengajak orang untuk berdoa dengan tulus. Kita adalah pengikut ajaran Buddhis. Di lokasi sekarang ada berbagai agama, keyakinan. Mereka menggunakan hati yang sangat rendah hati. Hormat. Apakah ada pendeta di tempat? Apakah ada pastor di sini? Apakah ada biarawati di tempat? Mari kita semua orang bersama-sama berdoa. Tidak ada. Tidak ada, maka insan suci yang akan memimpinnya. Lalu insan suci memimpin, lalu berdoa. Doa yang tulus. Berdoa agar dapat membawa udara menjadi lebih lembab sedikit supaya dapat turun hujan. Karena manusia tak mampu memadamkan api itu, jadi memohon kepada langit untuk membantu memadamkan api. Semua orang harus tulus ya, kita berdoa. Kita menjelaskan makna dari doa versi kita. Ada seorang yang perempuan pengidap kanker stadium akhir yang menjadi relawan. Sikap perempuan ini terlihat sangat tidak hena hati. Saat melihat foto dia berkata, "Walaupun saya bukan korban bencana, namun saya melihat selimut yang kalian berikan ini. Apakah saya boleh memiliki selimut ini?" Orang-orang sudah tahu bahwa dia adalah pengidap kanker. Karena dia mengatakan kepada mereka, insan suci, kita merasa sedikit ragu. Perempuan ini tidak tertimpa musibah. Bagaimana kita bisa berikan selimut? Lalu terpikir dia adalah pengidap kanker stadium akhir dan mempunyai harapan ini. Kemudian memberinya sebuah selimut untuk memenuhi harapannya. Dia memeluk selimut ini di depan dada dan terlihat seperti sedang berdoa dengan amat tulus. Dan membawa selimut ini, dia pergi mengunjungi seorang yang mengidap penyakit yang sama dengannya. Tetapi orang ini adalah seorang anak kecil, anak yang mengidap kanker stadium terminal saat Ibu Hegel pergi ke keluarga ini. Anak yang mengidap kanker stadium akhir ini sedang kesakitan, bergelak gelisah di sana, menangis-nangis kesakitan. Ibu Hegel melihat ayah ibunya di samping yang juga tidak berdaya. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Ibu Hegel berdiri di sana, tangannya memeluk selimut ini, namun dia berpikir lagi. Dia menyelimuti anak ini dengan selimut yang ada di pelukannya. Dia meniru para relawan suci dalam memberikan penghiburan anak tersebut. Walaupun masih bergerak-gerak menahan sakit, namun perlahan bisa menjadi lebih tenang. Setelah menjadi tenang, muncul sebuah senyuman dari wajah anak ini. Tidak berserang lama, anak ini pun meninggal dunia. Selimut tersebut telah menyelimuti tubuh anak ini. Ibu Hegel pun berpikir, apakah selimutku ini diberikan pada anak ini saja, atau diambil kembali saja? Ya sudah, diberikan saja kepada anak ini.
Ayah dan ibu dari anak tersebut sangat tersentuh. Tersentuh karena selimut yang menyelimuti tubuh anaknya pada akhirnya bisa menyingkirkan rasa sakit dari anaknya, bisa membuat anaknya tersenyum dan tidak berserang lama kemudian meninggal dunia. Kemudian Ibu Hazel memberikan selimut ini kepada anak tersebut. Selimut ini menemani sang anak masuk ke dalam peti mati. Ia menceritakan lagi hal ini kepada relawan. Keesokan harinya dia datang kembali dan menceritakan kisah ini kepada relawan Seci. Dia berkata, "Ini sangat ajaib, sungguh tak terduga. Saya telah memberikan selimut saya kepada anak itu." Relawan Seci kita pun berpikir, ini tak terbayangkan. Dia telah memberikan kepada orang lain. Barang yang diberikan kepadanya, apakah Anda ingin kami memberikan Anda satu lagi? Wanita ini mencengkram tangannya seolah-olah memegang selimut dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu berikan kepadaku sudah ada di hatiku. Itu akan selalu ada di hatiku. Meskipun saya memberikan selimut kepada anak ini, itu adalah selalu ada di hatiku." Lihatlah, ini terjadi di dunia kita. Gambaran semacam ini mesti terjadi di Kanada beberapa hari lalu di 2016. Melalui tulisan ataupun konferensi video dilaporkan kepada Departemen Kerohanian. Anak muda staf dari Departemen Kerohanian kemudian menceritakan kisah ini kepada saya. Cerita ini dan gambaran ini berputar-putar di pikiran saya. Saya percaya bahwa saat saya mengatakan ini sekarang, jika Anda semua telah mendengarkan dengan bersungguh hati, gambaran ini mestinya ada dalam pikiran setiap orang. Sehingga dikatakan, menggambarkan, tidak peduli apakah naskah sutra digambarkan lagi secara jelas, ditampakkan kembali, menulis kata dan memperjelas lagi. Sutra ini ataupun kisah ini digambarkan kembali. Menjelaskannya, semua ini bukankah mencakup orang, masalah, dan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dengan orang dan masalah berpadu menjadi satu. Esensi sejati terjadi di tempat itu. Begitu gambaran itu lenyap dan waktu kejadiannya telah berlalu, maka akan menjadi seperti mimpi atau bayangan, namun masih menyisakan kesan akan suatu gambaran. Prinsip yang sama, sehingga semua makhluk melaluinya dapat mewujudkan sifat dharma. Bila kita tahu untuk bersungguh hati, dharma ini kita pergunakan di tengah orang banyak. Sekelompok orang di Kanada tidak ada sedikit pun hubungannya dengan kita, tapi kita mengamalkan sesuai yang diajarkan. Metode ajaran Buddha telah kita dengar. Dharma ini kita pergunakan pada tempat yang jauh, yaitu dipergunakan pada orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Sekarang menjadi memori, bila teringat kembali, yaitu suatu gambaran dalam pikiran kita. Ada gambar ini, kamu bisa menjelaskannya lagi, menggambarkannya, menjelaskannya lagi tanpa terputus, sehingga membabarkan dharma, menyebarkan dharma juga sama demikian. Ini adalah dapat mewujudkan sifat dharma. Dharma adalah demikian, sifat ini adalah demikian, membuat kita terserap dalam batin, membuat kita dapat membabarkannya kembali, yaitu bergantung gambaran dari panorama ini. Dikatakan keluar akan menjadi hidup. Sehingga dari itu memberikan persembahan pada dharma menakjubkan dari sebaik syair. Layaknya memberikan persembahan pada tubuh dharma dari semua Buddha. Seperti memberi persembahan pada Buddha Dharma Sangha, sehingga di hadapan para Buddha itu menunaikan ikrar agung. Bila kita setiap orang bisa mementingkan sutra ini, tidak peduli satu kata ataupun satu bait, kita harus menghargainya. Sehingga di hadapan para Buddha itu menunaikan ikrar agung. Di hadapan dari para Buddha telah berhasil menunaikan tekad agung mereka. Kita harus membangkitkan tekad, membangun ikrar. Pada zaman Buddha membangkitkan tekad kendaraan besar, sekarang juga sama membangkitkan tekad kendaraan besar. Juga sama ke tengah orang banyak membimbing para makhluk.
sehingga di hadapan dari para Buddha telah berhasil menunaikan tekad agung mereka. Sewaktu zaman Buddha dengan sewaktu kalpa butiran debu yang lampau, kita adalah demikian terus membangkitkan tekad, sehingga dikarenakan menaruh iba pada para makhluk, makanya terlahir di dunia ini. Karena ingin berbelas kasih pada para makhluk, makanya lahir di tengah orang banyak pada dunia ini. Karena ingin berbelas kasih pada para makhluk, sehingga lahir di tengah orang banyak pada dunia ini. Kita setiap orang bisa terlahir di dunia karena kita ada mendengar Dharma, sehingga artinya guru Dharma. Yang 6 jenis ini, 6 jenis guru Dharma semalam telah dikatakan, menerima dan menegakkan sutra, membaca dan melafalkan, melantunkan, menyalin, menjelaskan, memberi persembahan. Membicarakan praktek benar ini, 6 jenis guru Dharma: menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan, melantunkan, menyalin, menjelaskan, dan memberi persembahan. 6 jenis ini, bila kita bisa benar-benar mempraktekkan Dharma ini disebut 6 jenis guru Dharma. Semenjak kalpa tak terhingga dulu sebenarnya telah mengabdi pada para Buddha. Dalam kehidupan sebelumnya telah menanam segala akar kebajikan. Demikianlah mereka tidak terlahir di tanah suci, tidak berdiam di alam surga, tetapi senantiasa mendampingi pada tanah kotor dari alam manusia. Itu sebetulnya dikarenakan berbelas kasih pada para makhluk, ingin membimbing dan menyadarkan mereka, makanya menampakkan diri di sini. Kita pada kalpa yang panjang dan jauh, kita adalah demikian. Kita telah mengamalkan sesuai yang diajarkan, disebut telah mengabdi pada para Buddha. Kita mengamalkan sesuai yang diajarkan, bagaimana Buddha mengajarkannya. Kita melakukannya demikian, benih kebajikan telah ada tertanam pada masa kehidupan lampau. Satu kata, satu syair. Semua berada dalam batin kita. Juga kita melakukan tindakan dan praktek nyata. Demikianlah mereka tidak terlahir di tanah suci, tidak berdiam di alam surga, dengan ikhlas menerima kondisi yang ditemui di tanah keruh dunia. Ini karena menaruh iba para makhluk. Demi membimbing dan menyelamatkan para makhluk, maka muncul di tempat ini. Saudara sekalian, kita ada melatih diri pada masa lalu. Ada yang merasakan, saya demikian melatih diri pada masa lalu. Kenapa masih datang ke dunia? Bukan membuat saya datang ke dunia. Kita yang bersedia datang ke dunia, datang mengikuti kekuatan ikrar, menyempurnakan jalinan jodoh ini datang ke dunia. Kita harus mensucikan batin manusia, kita tidak memohon lahir di tanah suci. Ingin berikrar untuk datang lagi ke dunia saha. Masih ingin mensucikan dunia ini, kita harus mempunyai harapan ini. Ini adalah harapan terbesar Buddha terhadap kita. Berharap semua orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.